Ya mungkin tidak salah ya, orang kasih nama pasti ada maksud dan tujuan, betul nggak? Nah, eco farming ini walaupun memang perusahaan yang punya ini eco sinergi ya, di sini PT BES juga di sini ada eco di sini yang dimaksud adalah ekonomis. Farming itu adalah bertani. Jadi kalau kita pengen hemat bertani ya pakai eco farming. Dan eco farming ini mudah-mudahan jadi doa menjadi solusi bagi petani yang cerdas. Ingat, jadi petani itu jangan terus-terusan bodoh dan dibodoh-bodohi. Kita harus cerdas, kita harus juga sigap, tangkas dan lain sebagainya. Oleh karenanya, dengan sebuah moto ataupun yel-yel atau tagline namanya saya ciptakan, atau bahasa saya yang memulai lahan subur petani makmur itu doa. Termasuk kita sebagai mitra sukses. Artinya kalau petani yang makmur sudah jelas kitanya sukses. Tapi selama petani yang belum makmur ya kita belum sukses. Ya, di sini kita harus punya peran penting. Eco farming ini tidak akan bisa bicara kalau kita nggak bisa menyampaikan. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini tolong ya pahami dulu produknya seperti apa. Memang saat ini mohon maaf Bunda, mohon maaf semuanya, PT BES ini sudah banyak produk-produk lain yang masuk. Saya tidak akan menjadikan produk mereka, tapi kita fokus pada produk kita sendiri. Ingat, ini bukan main-main ya Bapak Ibu sekalian. Ini saya ingatkan dari awal. Tolong, kalau masalah produk pertanian ini bukan produknya sembarangan, harus ada izin resmi dari pemerintah. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau menawarkan farming di depan Pak Menteri sekalipun, jangan takut. Kita udah punya izin. Begitu di depan Pak Jokowi kalau perlu, silakan prospek Pak Jokowi. Iya kan? Jadi kita jangan takut. Justru kita takut menawarkan sesuatu yang belum jelas. Betul nggak? Betul. Ya, saya tidak memprovokasi. Saya hanya menegaskan kembali bahwa produk yang harus ditawarkan produk yang jelas asal usulnya, pabriknya di mana. Saya katakan di beberapa kali pertemuan, ingat, di situ harus jelas izinnya, jelas pabriknya dari mana. Kalau Bapak Ibu sekalian pengen tahu bahwa produk ini di mana pabriknya, ada di mana. Saya pernah menawarkan kalau mau ke sana, tapi ya kita dengan catatan tetap mengikuti aturan, ya aturan. Jadi boleh berkunjung pada jam yang tertentu ataupun sudah ditentukan dengan pihak perusahaan sendiri. Bahkan saya sebelum meyakinkan bahwa ini produk ini, kita harus tahu dulu siapa yang produksi. Begitu ya, sekalian. Kenapa ya? Oke. Oke, sambil kita nunggu slide ya. Jadi eco farming ini tidak serta-merta eco farming lahir tanpa ada sebab ataupun ada riwayatnya. Itu ada prosesnya sehingga muncullah eco farming. Di mana eco farming tadi yang saya katakan, ingin kita cerdas ya pakailah eco farming. Karena di sini kita akan menjadikan lahan itu akan subur. Dan otomatis hasil dari tanaman yang ditanam itu akan bagus. Ya. Ada yang sudah membuktikan di sini tentang eco farming, atau ada yang belum pernah membuktikan sendiri. Saya pengen tahu di sini ada yang sudah membuktikan yang sudah membuktikan eco farming bagus. Berarti hanya beberapa orang saja. Yang lain sudah belum. Mulai hari ini. Ya, mulai hari ini untuk bisa meyakinkan orang lain mesti yakin dulu diri sendiri, betul nggak? Iya. Caranya bagaimana? Kalau Bapak Ibu sekalian nggak punya lahan, nggak punya kebun, cukup Ibu dari bekas botol aqua yang tempat-tempat bekas kita isi tanah, ya campur mungkin di situ ada kompos
nanti cobalah tanemin mau kangkung, bayam, apa saja lah yang bisa tumbuh. Nanti ibu akan menyaksikan sendiri kehebatannya pupuk ini seperti apa. Ya, siap mau praktek di rumah? Siap. Catat ya Bu Master ya, catat daripada siap katanya. Jadi kalau ditanya nanti sudah mengerti atau tidak ya dilihat dari hasil PR-nya. Kalau sekolah PR-nya tanamannya seperti apa. Oke, kita lanjut ya. Ini sekedar review aja. Connect ya Pak Haji. Oh iya, sudah. Nah, ini sebuah renungan Bapak Ibu sekalian. Kenapa bertani itu sesuatu yang luar biasa? Mungkin Bapak Ibu sekalian, orang tua kita, kakek kita pernah mungkin jadi petani, ya. Karena dalam pertanian itu ada sebuah keseimbangan yang sudah ada di alam. Ada hujan, ada panas, ada tanaman, ada air, tanah, semua diatur sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Betul nggak? Bayangkan di hutan sana yang jauh dari keramaian, ya, tumbuhan itu sehat-sehat, tumbuhan itu bagus-bagus, padahal tidak ada sentuhan manusia di sana. Lalu siapa yang menjadikannya? Lalu siapa yang merawatnya? Alamlah yang mengatur sedemikian rupa. Makanya kalau kita jadi bertani harus tahu dengan alam yang ada di sekitar kita. Jangan sampai ekosistem ataupun alam yang ada ini dirusak atau dihancurkan. Makanya di sini kita harus tahu, ya, petani, nih petani ya, yang ditakutin apa? Pak, hama, Pak, penyakit, betul nggak? Saya katakan, hama dan penyakit itu sebetulnya tidak ada. Yang ada akibat apa? Akibat tidak seimbang. Paham nggak sampai sini? Keseimbangan itu akan menentukan bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja. Contoh ini Mbak ya, ini contoh aja. Di alam itu ada yang namanya siklus makanan. Ya, siklus makanan. Pasti yang namanya tikus dimakan sama apa biasanya? Ular. Nah, di sawah itu ular pada nggak ada. Ya tikusnya merajalela, betul nggak? Begitupun worm. Worm itu kan ada lawannya. Lawannya misalnya tomcat atau sejenis apa, kumbang koksi. Nah itu semua sama petani habis. Wormnya banyak. Jadi itulah konsep di alam akibat terganggu sehingga muncullah sesuatu yang kita tidak inginkan. Bahkan belalang pun bisa jadi hama kalau itu berlebihan. Jadi sebenarnya konsepnya adalah keseimbangan. Nah ini yang perlu Bapak Ibu sekalian ketahui ya. Bahwa di sini kita belajar pertanian bukan sekedar belajar tentang pupuknya saja, tapi kita belajar tentang alam. Zaman dulu kalau mau nanam tunggu hujan gitu kan? Kenapa sih tunggu hujan dulu? Karena dengan hujan itu tanah jadi bukan jadi subur, minimal airnya cukup, betul nggak? Nah sementara kalau pupuk kalau belum ada airnya jalan nggak pupuknya? Yang mahalnya makan. Kalau orang makan tanpa minum macet lah di sini, betul nggak? Oke. Ini sekedar renungan bahwa di dunia ini semua sudah teratur. Kita nggak boleh mengganggu, ya. Bertani boleh, kita bikin teknologi, tapi jangan sampai itu merusak. Ingat, misi kita di sini bertani itu bukan sekedar menghasilkan produksi tinggi, tapi yang penting tidak boleh merusak. Ingat, dan bertani harus ramah lingkungan. Jadi jangan sampai penggunaan yang bersifat racun, bersifat merusak itu kita gunakan sembarangan. Atau buktinya ada bertani tanpa racun itu bisa.
Bapak Ibu sekalian, sadar atau tidak yang dimakan hari ini, dimakan kemarin, dimakan nanti, itu nasinya sehat nggak? Ada yang pernah sampai berpikir ke sana? Tidak, yang penting mau kenyang. Tapi insya Allah Bapak Ibu sekalian, kalau kita berpikir bahwa kalau bertani kita ajarkan ke petani dengan produk-produk yang kita akan tawarkan, ini produknya hebat. Selain itu pupuknya mengandung nutrisi yang lengkap, juga mampu menyuburkan tanah, dan yang terpenting ini organik. Ingat ya Pak, Bu, dengan produk pupuk yang organik nanti akan menghasilkan hasil yang sehat. Dan kalau dimakan akan semakin sehat juga. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini nama saya. Dan kalau Bapak Ibu sekalian mau lihat channel YouTube saya, ada di YouTube, namanya ini Haji Mahmud Channel ya. Nah, kita akan sedikit cerita tentang agroekosistem. Kok Pak Haji tiba-tiba judulnya kok agroekosistem, enggak eco farming langsung? Nah, ini rahasianya Bapak Ibu sekalian. Eco farming itu hanya bagian kecil. Yang paling penting itu paham dulu dunia pertanian. Nah, agrosistem itu apa? Nanti kita bahas. Nah, ini dulu mungkin waktu nulis masih muda saya. Sekarang udah tua. Mau dicatat apa sudah cukup? Cukup ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, bagi yang belum pernah lihat padi, ada yang belum pernah lihat tanaman padi di sini? Coba ngasih yang belum pernah lihat tanaman padi. Oh, bumu apa sering, ya, sampai nanamnya gitu kan. Jadi jangan sampai kita makan nasi tapi nggak tahu tanamannya. Kayak apa sih beras itu, dari mana tanamannya? Nah, ini contohnya padi nih, ya, padi ini. Nah, ini yang lain-lain ini yang dikatakan agroekosistem itu seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ada padi, ada kumbang. Nah, ini kumbang ini bermanfaat. Ini bukan hama, tapi ini namanya musuh alami. Begitupun ini ada katak, ada ular, ada tauket, capung. Terus ini ada apa ini? Yang nongol dari tanah. Tikus apa? Cacing, ya kan? Ini tikus ini. Nah, ini pupuk, ini ada plankton, ada apa lagi tuh? Bakteri, ini matahari, hujan. Jadi ternyata dalam dunia pertanian tidak hanya satu-satu, semuanya dibahas. Makanya kadang-kadang kalau kita nawarkan ekopan ke petani, Pak, gimana tanah saya tanahnya jauh dari air? Pak, tanah saya ini susah kering. Gimana jawabannya? Bingung kan? Ini pupuk bagaimana Pak kalau misalnya tanahnya nggak pernah kering? Pak, gimana nih kalau pupuk ini tanahnya misalnya sulit air? Nah, ini penting kita pelajari agroekosistem. Ya, mungkin beda tanaman, beda lagi agroekosistemnya ya. Ibaratnya kayak komplek lah ya. Ini komplek darah wanita, anak pejabat semua, begitu kan? Ada lagi kompleks RT itu semua bisa orang miskin semua. Ya, itu namanya satu kumpulan. Nah, ini agroekosistem seperti itu. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Apa itu agroekosistem? Itu adalah sebuah ilmu di mana dipelajari bagaimana kita memanajemen atau mengelola tanah, air dan lain sebagainya menjadi sebuah produksi yang dihasilkan untuk kebutuhan manusia ataupun kebutuhan industri. Nah, ekosistem ini ya, ekosistem ini keterkaitan antara satu dan lain. Contoh, kalau kita bertani nggak ada air, bisa nggak? Bisa kan?
umpamanya ya, tanamannya nggak ada, bisa nggak? Jadi semua itu keterkaitan satu sama lain. Nah, ekosistem itu seperti itu. Jadi namun kalau kita menawarkan pupuk ekofarming ini ke petani, kita harus tahu ya kondisinya tanaman apa, terus tanahnya tadi seperti apa. Terus di situ juga ada beberapa komponen yang harus kita perhatikan. Ya. Nah, ini komponen yang diperhatikan Bapak sekalian. Ya. Ini kalau saya uraikan satu-satu ini, ini training ini bisa sampai ya kalau minimal lah sampai sore. Tapi saya akan kupas sedikit-sedikit aja yang poin-poinnya saja, ya. Jadi ada 12 macam. Ini yang disebut komponen abiotik. Abiotik itu artinya komponen yang tidak hidup. Kalau yang biotik ini adalah komponen yang hidup, semuanya ada 12. Mulai dari air, kita butuh air kan? Tanah, udara, cahaya matahari, suhu, terus ada lagi kelembaban, arah angin, pH, iklim, topografi, pupuk itu sendiri nih, unsur hara, dan pupuk dari pestisida. Begitupun dengan komponen biotik, ada mikroorganisme, ada biota tanah, ada biota air, terus ada refugia, agen hayati, hama, penyakit, gulma, dan lain sebagainya. Ya. Nanti Bapak Ibu sekalian, kalau memang dibutuhkan, ini nanti bisa diprintkan ya lewat di komputer, ya. Tapi kalau mau catat maaf ya, jangan mencatat yang di sini, mencatat yang tidak ada di sini. Ingat, kalau di sini nanti bisa print aja dari sini, ya. Jadi yang dimaksud sama Bu Master itu untuk catat sesuatu yang pentingnya saja. Ya, oke, bahkan soalnya gini, kalau kita nyatat, lihat, ini nggak ini konsentrasi kita ada dengerin, betul nggak? Nah, jadi nanti panitia ya nanti bisa diberikan saja Bu, nggak apa-apa. Ini sebagai latihan nanti Bapak Ibu sekalian, mencatat itu ada sesuatu yang tidak ada di sini, tapi dicatat yang penting-pentingnya saja. Oke, selanjutnya. Nah, konsep agroekosistem ini ya merupakan sebuah kawasan di mana keterkaitan antara berbagai unsur ya, mulai tanah, air, tanaman, cuaca dan lain sebagainya. Nah, untuk menghasilkan sebuah produksi yang dimaksud ya bisa aja berupa pangan, berupa papan dan lain sebagainya. Nah, contoh kawasan yang dimaksud agroekosistem di daerah saya di Kerawang itu rata-rata padi, Subang, Indramayu, ya kan? Beda cerita kalau di Riau. Kalau di Riau apa kawasan apa saja? Sawit. Kalau di Medan, mana opo? Macam palawija. Di Medan. Palawija. Jadi intinya begini, setiap wilayah, setiap daerah itu ada ciri khasnya, betul nggak? Contoh di Lampung ada khusus apa misalnya? Bisa? Pisang enggak? Ya, intinya Pak Bu, setiap wilayah pasti punya ciri khas. Ada kawasan teh, ada di Jawa Tengah itu bawang ya, Brebes. Terus di Malang, Jawa Timur apa? Kenapa lagi? Apel. Jadi kita ternyata Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala mengatur, ya kan? Di daerah sini bagusnya ini, di daerah sana bagusnya ini. Dan ini semua supaya apa? Supaya terjalin sebuah komunikasi. Nanti kalau Bapak Ibu perlu beras, ya berarti kan datangnya ke tempat sentra beras. Di mana? Ya, misalnya dicampur sedikit Bu, nggak banyak.
cuma terkenal doang ya beras Cianjur Karawang. Ya kan? Ya emang di sini kita harus tahu ya, yang dimaksud agroekosistem ini sebuah kawasan yang semuanya itu ada khas cirinya ya. Ingat, kawasan teh, kawasan jeruk di mana di sini? Di daerah sini. Medan beras Di tadi. Medan. Ya Jawa Barat, ya di Garut ya. Garut, seperti itu. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini agroekosistem ini jangan sampai kita rusak. Jangan sampai itu hancur. Akibat apa? Pertama, namanya erosi tanah. Ya. Erosi tanah ini disebabkan longsor, ya gitu kan, banjir. Karena hutan tebal. Ya. Terus yang kedua juga pencemaran limbah. Limbah itu seringkali mempengaruhi terhadap ekosistem, terutama air. Nih, Bapak Ibu sekalian yang perlu dicatat, tanahnya bagus, airnya jelek. Jadi tanahnya jelek atau bagus? Karena apa penyebabnya? Dari airnya kurang bagus. Sekarang kembali, tanahnya nggak bagus, tapi airnya bagus. Hasilnya apa? Bagus. Jelek atau bagus? Yang bagus tuh ya ada tanahnya bagus, airnya juga bagus. Makanya kita perlu cek air, cek tanah. Ya. Nah, limbah ini ya, ada limbah sampah domestik. Contoh yang namanya rumah tangga ya, keluarin sampah kan. Nah, mulai saat ini ya, limbah-limbah yang tadi ya, yang dari dapur terutama ya. Kalau misalnya limbah plastik silakan dibuang. Tapi kalau sampah bekas sayuran, mungkin bisa makan, kumpulkan saja. Kalau perlu dibuat dikompos, bikin lubang. Ya betul. Nanti tunggu kira-kira 2 minggu atau paling lama 1 bulan, itu diambil lagi, itu bisa buat pupuk nanti. Kan gak ada sia-sia kan? Dengan catatan tadi sampah tadi setelah di lubang ya, tambahkan gitu. Itu bisa jadi pupuk, bisa jualan pupuknya. Ini pupuk kompos ekoparmi di Surabaya banyak yang udah bikin sekarang di Surabaya. Padahal ya itu limbah rumah tangga ya. Kalau perlu dibuat di dalam apa namanya Jangan ditekan lagi. Apa? Jangan ditekan. Oh. Tapi yang ada, kabel masalahnya kabel. di bawahnya. Ya, itu disimpan, di situ masukkan sampah-sampahnya, tuangkan ekoparmi ya dalam itu. Nanti biarkan sampai 2 minggu, ya minimal 2 minggu. Nanti air itu pupuk luar biasa. Jadi itu udah berupa pupuk ekoparmi yang pasti fermentasi. Kalau mau dibuat silakan. Itu dari limbah rumah tangga ya. Yang bahaya itu yang tadi yang berupa plastik ya. Ya jangan sampai nanti ada sampah-sampah yang tidak bisa diurai, itu masuk mempengaruhi terhadap ekosistem tadi. Termasuk limbah padat. Ya, limbah padat, ada lagi limbah cair, bahan kimia terutama nih yang bahaya ya, bahan kimia. Nih, terutama kalau di rumah tangga juga ada. Kita kan namanya tempat mandi ataupun MCK ya, kan ada sabun-sabun yang suka mengalir juga. Nah kayak gitu sebaiknya dibuat lubang khusus saja, nggak usah dialirkan. Ya. Terus lagi ada limbah pabrik, ya itu semua biasanya berkaitan di tempat-tempat industri biasanya. Ya. Nah yang paling aneh nih menurut saya. Kadang petani itu ya menggunakan pupuk ataupun pestisida kimia. Nah ini kan menyebabkan masalah baru. Ya, makanya saya berharap kalau kita mau beralih ke ekoparmi pelan-pelan aja petani. Ya, jangan terlalu jangan pakai pupuk lain dulu, langsung ekoparmi. Ya kalau yakin sih silakan. Kalau nggak yakin kita sedikit pelan-pelan. Makanya ekoparmi itu boleh kita gunakan
dengan catatan kalau petaninya mau siap organik, ya kita polanya organik. Tapi kalau belum siap, ya minimal dipadukan. Nah, berapa persen ekoparknya full ya? Kalau 1 hektar 10 ya 10 umpamanya untuk padi. Nah, nanti pupuk kimianya cukup dengan berapa? 25%. 25%. Ya. Jadi 20% itu begini hitungnya. Petani biasanya kalau pakai pupuk katakanlah 4 kintal. 4 kintal itu 400 kilogram. Kalau rekomendasi ekofarming itu cukup dengan 25%. Berarti berapa? Dari 4 kintal atau 4 kintal? 100 kilogram saja. Begitu, Pak. Jadi di sini ada toleransi atau batasan kita untuk menyesuaikan dulu sebelum orang itu yakin. Tapi kalau udah yakin, kenapa sih harus pakai pupuk kimia? Kenapa? Karena pupuk kimia itu bahkan dua mata, ya, dua mata yang dua-duanya saling bertolakan. Yang satu namanya pupuk itu untuk menyuburkan atau istilahnya untuk supaya produksinya bagus. Tapi sisi lain itu ada bahan bawaan yang namanya bioret dan lain sebagainya, itu menimbulkan dampak kerusakan pada tanah. Bapak Ibu kalau nggak percaya, kalau pupuk kimia kalau terlalu berlebihan pakainya, mati itu tanamannya. Nggak percaya coba aja. Tapi kalau misalnya tanaman dipakai ekofarming 1 liter langsung ke satu tanaman, itu bagus sekali. Nggak percaya silakan dicoba. Nah ini yang kehebatan ekofarming di situ diantaranya. Ya. Ini belum ke materi khusus sebetulnya, tapi saya singgung-singgung sengaja supaya nanti nyambung nanti. Oke, jadi tolong ke depan ini petani ajari, petani kenalkan bahwa bertani itu tanpa kimia bisa. Dengan catatan kita harus tahu prosedurnya. Jangan nekat. Oke, Om, siap. Oke, lanjut. Bahwa ini semua faktor yang mempengaruhi terhadap agroekosistem yang ada di alam. Oke, kita sedikit bicara air. Saya tanya ke Bapak Ibu yang ada di sini, air yang bagus itu seperti apa? Jernih, bersih. Jernih. Terus apa lagi? Ya, betul. Apa lagi? pH-nya normal. Apa lagi? Ini biar paham, biar nggak ngantuk juga. Ayo. Apa? pH-nya normal. Udah tadi. Ada yang masih tambahkan lagi apa? Tambahkan lagi. Airnya mengalir. Airnya mengalir, Bapak. Masih ada tambahan lagi? Hah? Tadi ulangin lagi. Tadi dari siapa yang pertama ngusulin? Air itu bersih. Nah, yang kedua tidak mengandung apa, Bu? Kaporit. Tidak berasa. Ya, itu juga udah bagus. Nah, yang dimaksud air, Bapak Ibu sekalian, air yang sehat dan berkualitas, ya. Air yang sehat ciri-cirinya tadi dia jernih, ya, tidak mengandung bahan yang berbahaya, ya, aman lah ya, steril lah ya, gitu kan. Steril dan aman dari bahan kimia, pH-nya normal. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian pengen ngetes air nih, apakah air ini sehat atau tidak, ya kan? Minimal pH-nya normal. Ada alat ukur pH-nya ya, ada contohnya nanti kalau Bapak Ibu sekalian yang belum punya silakan dipesan lewat panitia, ya. Kita harus pintar, Bu. Jadi jangan dulu nawarin pupuk dulu, mana airnya, gitu Pak. Itu kayak kemarin Pak siapa ya, Pak Pregi ya. Pak Pregi jauh-jauh dari Papua bawa air sama tanah. Iya, yang sekarang ada juga dari Papua. Bapak, oh Allah, Pak siapa namanya? Pak Edward Siombing ya. Bapak dari Papua juga? Manokwari. Enggak bawa tanah air enggak? Jadi gini,
dalam pertanian harus dicek dulu airnya bagus, pH-nya minimal. pH-nya berapa? Maaf Bunda, tadi ada contoh alat pH-nya biar paham sedikit saya tambahkan. Ini bukan promosi ya, tapi saya ingin menjelaskan aja. Promosi juga boleh Pak. Kan kita bukan emang itu penting buat petani. Jadi Bapak Ibu sekalian, alatnya begini Pak. Ya, ini contoh aja. Jadi alat tuh banyak ya. Kenapa saya pilih yang ini? Ya kan, dari awal saya pakai ini, nggak pakai yang lain-lain. Maaf, ini saya bukan promosi, saya bilang ini nggak pakai baterai. Jadi awet, sekali jajan awet atau sekali beli udah nggak beli lagi. Jadi nggak pakai perawatan kayak HP dicas gitu kan? Ini nggak usah dicas, ya kan? Nah ini kan alatnya yang ini buat ukur pH. Di sebelah mana nih? Kalau dari bawah sebelah kanan ya, sebelah kanan pH. Kalau sebelah kiri kesuburan. Nah kesuburan itu juga nanti menentukan kandungan NPK tanahnya berapa. Ya. Yang pasti bahwa dengan air kita harus cek dulu pH-nya ya. pH-nya berapa. Nah alat ini penting dan kalau perlu ke petani wajib punya. Karena segala sesuatunya kalau pH-nya masalah, ya jangan berharap hasilnya bagus. Untungnya, ya bahasa untungnya, kita punya produk EcoFarm itu pH-nya normal. Berapa? Di situ ada tulisannya kan? Ya, pH-nya berapa? EcoFarm 7, wah, sampai nggak hafal ya pH-nya berapa. Ya, pokoknya air ini yang terpenting kualitasnya harus tetap terjaga. Kalau perlu air yang dari gunung sekalipun atau dari sumber mata air itu menjadi air yang benar-benar sehat, steril, bersih. Makanya aqua buat minum itu dari sumber air yang pegunungan kan rata-rata kan. Gitu. Nah ini baru cerita air. Nah maka dari itu air ini menentukan sekali. Di pertanian harus diatur. Biasanya ada bagian pengaturan air, betul nggak Pak? Di Papua ada Pak di sana. Pengaturan air kalau di sini di Jawa Barat ya ada tuh yang bagian air tuh yang mau bendungannya terus diatur lagi, dikirim lagi. Ada saluran sekunder, primer, tersier gitu. Dibagi lagi, diawasi. Bahkan Pak Jokowi sendiri kan mencanangkan bendungan di mana-mana, betul nggak? Karena Pak di sini air penting buat dunia pertanian. Ya, kalau airnya sudah tidak bisa diatur, ya gimana mau benernya? Betul nggak Pak? Nah air yang dimaksud adalah air yang berkualitas ya, minimal pH-nya. Makanya di sini saya akan ajarkan bagaimana kita ngecek air nanti. Ya, ngecek air dengan alat. Oke, air ini macamnya banyak. Ada air apa? Yang dari atas. Air hujan. Kalau yang dari dalam ini apa namanya? Air apa? Air laut. Semua air bagus, Pak. Ya? Iya, embun juga sama. Ya. Pokoknya air yang langsung dari atas maupun dari bawah, selama lingkungannya tidak ada yang mencemari, itu air yang bagus. Ya. Tahu ini. Kita miris Pak, kalau di mana di perkotaan pas begitu menggali airnya aromanya udah kurang sedap. Nah, itu juga salah satunya ciri-ciri air yang bagus tuh aromanya tidak bau. Kalau udah bau, nah masalahnya sekarang bagaimana kalau air yang tadinya jelek supaya bagus? Nah, ada rumusnya nanti. Itu dengan menggunakan biofilter. Dengan apa? Tanamannya eceng, tahu eceng? Eceng gondok. Nah, dia tuh
gondokan tuh sengaja dari dulunya nyari terus gitu. Jadi kalau ada cek gondok itu bagus, airnya kan murni. Atau mungkin dengan batu-batuan apa namanya itu yang bisa menyerap itu mineral gitu kan? Kan ada tuh teknologi katanya piurit atau apa tuh katanya ya. Itu udah di batu-batu sama aja. Ya. Nah air yang hebat. Nih kalau bapak saya kasih resep masalah air dulu. Untuk pelarutan air, terutama ekofarming ya di luar air kelapa sama air tebu nih. Kalau mau air biasa, bahkan air kotor pun sama sekali yang kotor supaya bagus, itu airnya diuapkan atau dimasak, nanti uapnya ditampung, itu muncul yang dikatakan aquades. Aquades itu air hasil penyulingan. Tahu istilahnya RO ya? RO apa? Oh, atau Bapak Ibu sekalian kalau yang rumahnya punya AC, ada yang punya AC kan? Itu tampung air AC-nya, itu aquades. Itu bagus buat ngelakuin ekofarming. Oh iya? Tapi dengan catatan AC-nya sering diservis. Oh iya, ntar banyak bakteri. Itu AC-nya yang nggak kotor gitu loh. Oh iya. Kan ada tuh airnya, lihat aja air, kalau airnya kotor ya jangan. Iya. Tapi air yang bersih itu bisa digunakan untuk melakukan ekofarming. Dan itu kandungannya itu jelas H2O. Murni. Sekarang logikanya air dari mana itu AC? Dari mana? Itu proses Penyulingan. di dalam Penyulingan. itu. Penyulingan dia. Penyul. Jadi air AC pokoknya mulai saat ini jangan dibuang-buang, itu buat nyiram tanaman bagus, buat ngelarutin ekofarming juga bagus. Berarti pengganti air kelapa bisa ya Pak? Nah kalau air AC misalnya kita larutkan, dipanaskan lagi dulu ya, dimasak. Nah itu uapnya kita tampung Pak. Itu namanya airnya namanya bides. Itu setingkat lebih bagus dari yang air AC yang pertama tadi. Namanya bides. Nah kalau yang air bides itu diuapkan lagi, dipanaskan lagi, itu namanya demin. Bides. Sebagai contoh kalau kita mau hitung-hitung, dari 1000 liter air biasa itu menjadi aquades cuma 25 liter. Ya kan diuapkan. Nah 25 ini kalau udah jadi demin itu jadi 1 liter. Makanya kalau Bapak Ibu kalau di apotek sekali-kali, Bu, Pak ada air demin ya? Demin. Itu ada. Harganya kalau tidak salah sekitar 75.000 atau berapa per liternya itu. Mahal sekali emang. Ya prosesnya penyulingan 3 kali. Itu kan air AC misalnya ya. Air AC yang air AC itu kan berarti satu tahap tuh. Ya berarti dia udah airnya namanya air aquades. Nah dari air AC ini kita larutkan, diuapkan lagi menjadi air bides, itu yang 1000 liter jadi 25 liter. Nah dari air 25 liter itu kita panaskan lagi menjadi demi itu 1 liter. Itu udah dicoba sama teman saya Pak Dokter air. 100.000 kan? 350.000 itu demin. Nah, apa rahasianya dari air demin ataupun bides ataupun aquades? Kalau aquades pemurniannya sangat baik. Itu kalau kita larutkan sangat bagus. Apalagi yang tadi ya tahap berikutnya setelah aquades ada bides. Bides itu kalau kita gunakan untuk melarutkan itu partikelnya itu berubah jadi mikron. Mikron itu berarti lebih kecil dari milimeter, di atasnya milimeter, ya kan? Ada milimeter, ada mikron. Nah kalau yang nomor 3 apa tadi? Demin. Itu kalau dilarutkan ekofarming dengan air itu berubah jadi teknologi nano. Jadi nanti ibu bapak punya lakukan ekofarming dengan teknologi nano. Sebenarnya nano itu bahasa ini memperkecil partikel sekecil-kecilnya. Saat ini yang paling kecil yang nano.
setelah mili, mikro, nano. Begitu Bapak sekalian. Ini cerita airnya lama ya. Oke, jelas ya masalah air ya. Itu kalau mau dipraktekkan silakan. Ya, ini lupa lagi. Sebentar Pak Haji. Suka error ininya Pak Haji. Oke, paham ya masalah air ya. Jadi air kotor pun bisa kita manfaatkan dengan diuapkan. Nanti yang diambil uapnya, begitu maksud saya. Kalau nggak repot, ya itu tadi air AC itu merupakan air proses penyulingan pertama namanya aquades. Ini yang nggak normal. Jadi kalau misalnya punya AC 5, saya pernah nampung ya air AC itu yang satu mesin itu sehari dapat sekitar 5 liter sampai 5 liter dapat. Iya, masukin aja ke situ. Iya. Itu silakan. Ini longgar. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Yang berikutnya adalah tanah ya. Nah, tanah ini penting menjadi media tanam. Ya, media tanam. Tempat hidup, bahkan ini menjadi bahan baku penyusun makhluk hidup. Kita sadar tidak kita dari tanah, betul nggak? Karena makan itu hasil dari bumi, hasil dari tanah. Nah, terus yang terpenting Bapak Ibu sekalian, dari tanah ini kita harus mengenal tanah mana yang sehat, tanah mana yang subur, tanah yang mana yang bermasalah, tanah mana yang rusak. Ya, ingat. Karena tanah memiliki sifat fisik, sifat kimia, sifat biologi. Nah, apa saja syarat-syaratnya ya? Nah, saya sudah sampaikan di YouTube saya. Kalau enggak ini silakan tonton lagi YouTube saya. Ada 5 ya, supaya tanah itu dikatakan baik untuk proses bertani. Yang pertama, tanah itu catat boleh. Yang ini catat. Nggak ada di situ nggak ada. Ya. Yang pertama, tanah itu harus gembur dan mampu menopang tanaman. Gembur itu artinya remah ya. Makanya perlu yang dikatakan olah tanah. Tanah yang gembur atau tanah yang apa ini? Yang remah ya, yang mudah dan mampu menyokong atau mengokohkan tanaman bisa berdiri. Ingat, tanah yang gembur ini berarti harus proses namanya olah tanah. Ini enggak ini. Jadi jangan oh saya emang nggak usah diolah. Bisa saja nggak diolah, asal gembur dulu. Ya, karena kenapa harus gembur? Harus ini. Itu yang pertama syaratnya harus gembur. Yang kedua, ya, itu memiliki sifat fisik porositas yang bagus. Porositas itu artinya baik itu rongga ataupun ruang udara dalam tanah. Jadi tanah yang nomor 2 itu harus mesti ada ruangnya atau ada rongga, ada aerasi, ada drainasenya cukup. Ciri-cirinya gini, kalau tanah yang bagus nih, kalau kita kena air dia langsung menyerap, tapi nggak langsung hilang, dia akan disimpan di situ. Nah, kalau tanah yang paling gembur, artinya paling poros itu biasanya pasir. Pasir itu kalau misalnya kita siram, ya langsung bablas, nggak pernah bisa nyimpan. Itu ciri-cirinya begitu. Jadi kalau dikasih uang ya habis, nggak bisa nabung. Ini bukan nyindir ya. Ya. Jadi itu. Jadi tanah yang bagus tuh ketika ada air, ya dia nyerap, tapi dia bisa menyimpan. Begitu yang bagus. Ya. Aerasinya bagus, termasuk juga kalau rongga-rongga udaranya bisa lebih mudah masuk. Jadi yang satu harus tanah itu gembur, yang kedua sifat fisik porositasnya juga bagus, termasuk pH-nya juga bagus, ya.
Yang ketiga nih, yang ketiga ya. Tadi 2. Tanah yang bagus itu atau media tanam itu adalah memiliki unsur-unsur nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Ya. Nah, ini yang dikatakan bahwa kita harus memupuk itu ke tanah dulu, jangan dulu ke tanaman. Kan petani rata-rata kalau pupuk setelah ada tanaman, sebelum ada tanaman. Rata-rata setelah ada tanaman. Alasannya apa? Mupuk apaan? Yang dipupuk apa? Orang gak ada tanamannya, masih berpikirnya ke sana. Tanahnya dulu. Nih di Jepang sana, sebelum ditanam itu dipupuk dulu, kayak kita mau bikin adonan kue. Jadi ingat, media tanam itu rumah tanaman. Jadi kalau rumahnya jelek, rumahnya kumuh, rumahnya tidak nyaman, kira-kira sehat gak tanamannya? Nggak akan sehat. Makanya di sini pentingnya kita harus memupuk tanah supaya bagus. Nah makanya Bapak Ibu sekalian, kenapa eco farming itu pertama kali yang harus kita aplikasikan ke tanah dulu, sekalipun itu belum ada tanaman. Betul? Nah yang tadi di luar seperti ditanyakan, Pak gimana kalau sudah ada tanaman? Ya dipupuk juga tanahnya dulu. Ya, karena tanah itu menjadi media, menjadi rumah dari tanaman itu sendiri. Yang keempat, nah ini kita harus ada mupuk di tanah. Yang keempat, bahwa media tanam atau tanah yang bagus adalah tanah yang ada bakteri pengurainya atau bakteri positif yang mampu mengurai bahan limbah yang ada dalam tanah. Nah kita kebetulan pupuk eco farming itu nomor 3 masuk, nomor 4 masuk, karena di dalam eco farming ada bakteri positif. Bapak Ibu saya kalau ada konsumen yang rewel, Pak ini bakterinya apa saja sih? Suka ada gitu nggak? Biarin aja lah. Lagian juga kalian yang penting tanamannya bagus nantinya kan gitu kan Bu? Iya, memang itu kalau kita mendalami di dalam eco farming itu hasil uji terakhir saya ada, kalau memang itu bagi orang yang khusus, tapi saya nggak akan sebarkan kemana-mana. Bagi orang khusus, orang yang penasaran terus nih, ada berapa sih ini bakterinya di eco farming? Semuanya ada 175 miliar. Itu hasil pengujian terakhir. 175 miliar. Apa saja? Banyak. Salah satunya ya, itu ada bakteri yang mampu mengurai kembali bahan-bahan organik yang ada dalam tanah. Itu sampai 1,4 miliar itu. Terus ada lagi bakteri yang mengurai pupuk yang tadi tidak bisa diserap kembali. Itu kurang lebih ada 1,5 miliar. Jadi di sini bakterinya banyak. Kalau Anda pengen kenalan bakteri, silakan. Banyak di sini bakterinya. Pokoknya urusan bakteri itu jelas sudah ada. Dan insya Allah ke depan, karena orang kadang-kadang ngeyel, ya ngeyel, bahasa ngeyel ngerti Pak Bu ya, penasaran terus. Sampai-sampai ada yang bertanya ke saya begini, Pak, kenapa sih eco farming itu nggak disebutkan aja bakterinya biar jelas, katanya gitu. Ada yang begitu nanya ke saya. Saya bilang begini, ini masalahnya bukan mau dicantum atau tidak, karena ini aturan. Ingat, pupuk kita eco farming ini izinnya adalah pupuk organik. Di mana-mana kalau izinnya pupuk organik tidak boleh mencantumkan bakterinya. Nah insya Allah ya ke depan. Saya tadi malam saya ditelepon sama direkturnya. Eco farming izin dinaikkan. Dinaikkan itu begini. Yang tadi
dirahasiakan, nanti dibuka. Karena aturannya juga berubah. Begitu. Nanti eco farming menjadi pupuk organik hayati. Ini bocoran aja. Hayati. Dihayati, betul. Jadi nanti boleh mencantumkan itu, Bu. Tapi kalau aturannya masih aturan yang sekarang, nggak boleh. Justru kalau mencantumkan eco farming itu dilarang, nggak boleh. Jadi itu kan yang bikin penasaran orang begitu. Kenapa tidak jauh? Ya kan aturan itu. Kalau saja itu jenisnya hayati, pupuk disebutnya biofertilizer atau pupuk hayati, wajib dicantumkan. Wajib. Kalau disembunyikan salah besar. Begitu, Bu. Ini sekedar tahu aja ya. Satu, risetnya mahal. Termasuk keluarnya izin itu bukan 1 juta 2 juta, bukan, ratusan juta itu. Nih, untuk bikin lisensi misalnya eco farming bagus untuk produksi di sawit, itu buat bikin stempelnya aja. Artinya pengakuan lah 500 juta, Bu. Saya hari ini, ya bukan hari ini, mungkin hari keempat saya sedang ada penelitian dengan Balai Besar Penelitian Padi se-Indonesia ada di Subang. Saya merupakan orang yang diminta sama pabrik untuk mengawal itu proses. Itu ternyata nggak gratis. Berapa itu sekedar untuk penelitian seperti itu? Hampir 70 juta biayanya. Cuman pengakuan aja. Tapi itulah proses, aturan, regulasi. Yang lebih parah lagi, ya, mohon maaf nih, Bun. Di Malaysia, di Brunei, itu eco farming udah layaknya narkoba. Ketahuan sama pemerintah, hukum. Kita di Indonesia kok main-main dengan pupuk yang kemarin. Maaf, bukan eco farming. Yang tidak jelas. Hati-hati. Ya, harga nggak seberapa, sanksinya 600 juta itu. Iya, bolehlah kita namanya mencari sebuah solusi, tapi bukan berarti kita menghalalkan segala cara, betul nggak? Oke, ini tambahan sedikit aja dari saya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut dulu ya. Ini materinya tinggal nanti bisa di copy ataupun di ini apa-apa. Bagi saya silakan ini kalau mau dipelajari, mau dicetak silakan. Ya. Yang ketiga udara, ya. Kita harus tahu udara sehat nggak di sini. Udara yang beredar ini mengandung oksigen, karbon dan sebagainya itu. Tapi yang penting ada 3 unsur hara yang ada di alam. Tapi tidak bisa kita kelola. 1, oksigen, ya. Ada karbon dioksida, ada nitrogen, ada hidrogen. Nah, komponen atmosfer ini menjadi bagian penting dalam proses pertukaran udara. Nah, salah satunya ini ciri-cirinya pentingnya udara gini. Kalau tanaman terlalu rapat, sehat gak? Jadi tanaman harus punya jarak, betul gak? Biar udaranya bisa bebas. Begitupun sinar matahari. Jadi nyambung nih dengan sinar matahari. Pentingnya apa sinar matahari di sini? Tanaman kalau masaknya itu kalau ada matahari, namanya proses fotosintesis. Fotosintesis itu foto itu cahaya, sintesa itu adalah bentuk atau hasil dari prosesnya. Pembentukan yang berdasarkan cahaya matahari. Jadi kalau di satu tempat tidak ada cahaya matahari, di daerah kutub misalnya, baik kutub utara selatan, ya harus pakai cahaya lampu begini. Tapi ada syarat dan ketentuan. Lumennya berapa? Ukurannya berapa? Ada. Ya makanya teknologi yang udah greenhouse segala macam dia memiliki tata aturan sehingga itu seolah-olah kayak di alam
yang biasa aja. Dia atur cahayanya berapa, dia atur udaranya seolah-olah putar pakai blower kan begitu kan. Terus juga hujannya dibikin percikan. Ya itu manusia kadang mencari-cari sesuatu yang pengen hebat gitu ya. Tapi alam sudah mengatur demikian. Tinggal kita bagaimana mengelolanya. Tapi insya Allah Bapak Ibu sekalian, saya punya seorang teman ya, Pak Dr. Aibtu. Beliau intens sekali bagaimana fotosintesa ini akibat matahari ini bisa lebih baik lagi. Nah ke depan saya punya harap ya, mudah-mudahan PTBS ini diberikan satu titik keterangan yang memang keberpihakan kepada para petani, khususnya di pupuk. Jadi jangan sembarangan mengedarkan pupuk ya tanpa izin, yang pertama. Yang kedua, kalaupun ada pilihan produk, pilihan yang saling melengkapi, bukan saling menjatuhkan. Begitu. Oke, kita lanjutkan dulu. Yang berikutnya adalah ini, suhu. Suhu itu penting Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya suhu yang dingin ya, untuk tanaman tertentu bisa tumbuh baik. Tapi ketika ada tanaman yang memang dia tanaman yang punya suhunya tinggi, seperti tanaman kaktus. Tahu kaktus? Kaktus itu tanaman yang di gurun pasir itu. Dia bertahan, misalnya setahun aja dia nggak masalah gitu. Karena dia sangat-sangat ekstrim. Terus ada lagi tanaman yang memang dia harus memiliki suhu yang rendah. Ini suhu menentukan ya. Pertama terhadap, nah ini ada namanya suhu minimum. Artinya suhu minimum ini mempengaruhi terhadap penyerapan unsur hara. Contoh begini, di daerah Brebes ya, atau daerah manalah yang sering ada kabut itu daerah mana biasanya? Pegunungan ya. Ya mungkin kalau di Sumatera di daerah apa? Bukit Tinggi ya. Brastagi ya. Pokoknya yang ada kabut-kabut begitu Pak. Ingat, ketika kabut itu turun, suhu kan dingin Pak. Itu tanaman tuh diem Pak, berdinginan. Sama kayak kita, kedinginan. Yang terjadi apa? Pupuk yang tadi disemprot itu enggak diserap dulu. Sambil suhunya normal dulu. Nah, jadi kalau suhunya terlalu dingin, dia akan diam dulu. Makanya ada namanya Pak, itu namanya kabut malam katanya. Ya, sebenarnya nggak hanya di daerah pegunungan, termasuk daerah dataran juga. Kalau malam terlalu dingin, itu mengganggu juga sama. Nah, solusinya apa? Kalau ada kabut, di situ kan tanaman nggak bisa berkembang. Dia walaupun umurnya udah, kalau hitungan umur harusnya udah tinggi lah misalnya, itu kok nggak tinggi karena terus-terusan kabut. Caranya sederhana, siram pakai air hangat, disemprot pakai air hangat. Jadi itu namanya ketika dingin butuhnya apa? Kehangatan. Jangan dulu ketawa. Tapi nyata kan? Ibu kalau kedinginan nyari yang hangat kan? Kopi, kompor. Kalau kompor mah ya kita bikin api unggun ya Pak ya. Minimal cari kopi yang hangat-hangat gitu kan, gorengan kayak gitu kan. Sama tanaman juga kalau terlalu dingin dia akan diam dulu. Pupuk pun nggak diserap. Nah supaya dia bisa menyerap lagi, proses makannya jalan lagi, yaitu disiram dengan air hangat. Nggak usah terlalu panas. Kalau terlalu panas mati malah nanti. Air hangat aja Pak. Kalau perlu ya sebenarnya hangat tuh gini, tergantung suhunya. Ingat, kita cek aja suhunya berapa, ya kan? Sebab suhu kayak di cuaca, maaf ya, saya pernah misalnya di sebuah tempat kayak di puncak gitu kan. Ini ngomong aja udah kayak ngerokok Pak. Mungkin daerah-daerah di Papua apa di Jayawijaya atau di mana tuh yang dingin tuh? Pokoknya ngobrol aja Pak kayak ngeluarin asap, betul nggak? Iya kan? Nah,
Itu dengan air yang biasa aja kayaknya anget banget karena memang itu pasti lebih dingin. Ya minimal ya itu tadi, bukan berarti air harus hangat, minimal dia bisa menaikkan suhunya dulu. Begitu Pak, kuncinya seperti itu. Begitupun kalau misalnya suhunya terlalu tinggi. Contoh terlalu panas, ya, panas. Tanah mengering, ya kan? Bahkan tanaman bisa layu. Caranya gimana? Nah, itu kita siram. Gitu. Terus sebaik-baik nyiram, jangan pas lagi ada panas terik banget. Tunggu sampai agak dingin. Maksudnya jangan coba nyiram tuh bisa pilihannya bisa pagi atau sore. Kenapa kok nggak siang hari? Ya pertama panas, nyiramnya juga panas gitu. Wah, paling kuat Bang Aibel, panas banget Pak katanya gitu kan. Jadi emang nggak boleh, bukan nggak bolehnya, ya emang terjadi stresnya itu terlalu ini. Jadi ini akibat perubahan suhu yang mendadak itu, ya itulah menimbulkan masalah gitu. Ya. Termasuk juga air Pak, kalau terlalu banjir berlebihan juga jadi masalah. Nah, yang pasti bahwa suhu terlalu tinggi menimbulkan tanaman bisa mati. Awalnya layu, lalu mati. Bedakan tanaman yang mati penyebab hama, bedakan tanaman yang mati akibat kekurangan air atau akibat suhu terlalu tinggi. Nah, ada manfaat suhu yang tinggi itu untuk menangani gulma. Misalnya, ini saya cerita gulma nanti. Itu dengan apa? Ya itu dengan hawa panas kayak dryer kayak gitu kan. Dryer apa sih yang buat rambut itu? Iya kan? Itu kan panas. Bisa tuh semprotkan juga. Bahkan kalau di daerah Jawa itu ada sengaja pakai gas digendong, ya kan? Terus di situ ada kayak tukang las gitu, Pak. Ya, ada apinya. Itu buat babat rumput. Langsung rumput terbakar. Gak apa-apa, itu lebih aman daripada pakai pestisida. Oke ya, lanjut dulu ya, cerita panjang ya, cerita ini nanti